Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama yang berbahagia, semoga pada hari ini, pada kesempatan hari ini, pada waktu ini, pada saat ini, kita semuanya diberikan kesehatan. Karena itu nikmat yang paling berharga pada saat-saat dan situasi seperti ini. Semoga kalian semuanya, baik yang ada di rumah, di pesantren, tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap untuk memakai masker, untuk mencuci tangan setiap saat dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak di tempat-tempat umum dan tidak beraktivitas di luar yang akan berpotensi menyebabkan tertularnya penyakit COVID-19 ini. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebagai awal pertemuan pada kesempatan hari ini, pelajaran bahasa Arab, perlu Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Barangkali anak-anak sekalian belum mengenal siapa yang mengajar bahasa Arab. Tentu selama 1 tahun penuh sejak di kelas 7 kalian juga mengikuti pembelajaran secara daring atau online. Banyak di antara kalian tidak mengenal siapa guru yang mengajar bahasa Arab, yang mengajar matematika, bahasa Inggris dan lain-lainnya. Untuk itu di tahun pembelajaran 2021-2022 Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Putra II berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan materi pembelajaran dengan walaupun tetap menggunakan sistem daring, tetapi sebisa mungkin semua mata pelajaran itu disampaikan secara video, sehingga di situ seolah-olah bahwa Bapak Guru mengajarkan langsung di depan para siswanya di dalam kelas, sehingga para siswa sekalian bisa mengetahui langsung secara live itu adalah guru yang mengajarkan matematika, Bapak Guru yang mengajarkan IPA, bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain-lainnya. Jangan sampai ketika nanti ditanya siapa yang mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia, ternyata para siswa semuanya tidak tahu, atau misalnya ketemu di jalan ternyata tidak tahu bahwa beliau adalah guru yang selama ini mengajarkan satu pelajaran tertentu. Nah, itu perlunya di tahun mata pelajaran 2021 ini 2022 supaya lebih mengenal, lebih dekat kembali, dan seolah-olah kita belajar langsung di dalam kelas, situasinya di dalam kelas. Baik, Bapak perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Abu Nasor. Ya, barangkali kalian bertemu di jalan, di masjid, atau di tempat mana. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Abu Nasor. Saya mungkin tidak mengenal satu persatu nama-nama dari kelas 8, baik kelas 8A, 8B, 8C ataupun 8D. Siapa yang punya nama ini, siapa yang punya nama ini. Tapi suatu saat mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka dan saling mengenal satu sama lainnya. Tentu sangat semua pihak berharap, baik sekolah, guru, orang tua, wali murid, dan siswa ingin adanya tatap muka sehingga proses pembelajaran, ilmu yang didapat akan lebih maksimal dibanding kita ketika belajar melalui online ataupun daring. Untuk materi pembelajaran bahasa Arab, di sini kita punya waktu 1 jam ke depan kurang lebihnya, dan mudah-mudahan
para siswa semuanya sudah memiliki buku panduan ataupun buku pegangan yang sudah kalian siapkan, yang sudah diambil dari sekolah. Dan materi pertama yang akan kita pelajari tentang as-sa'ah. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang as-sa'ah, jam atau waktu. Di kelas 7 Anda sudah belajar mengenal mufradat, beberapa kosakata juga. Beberapa misalnya kita mengenal di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang mufradat yang berkaitan dengan benda-benda, dengan aktivitas yang ada di sekolah. Kemudian mengenal juga beberapa bentuk kata kerja berupa fi'il mudhari ataupun fi'il madhi, walaupun masih di awal-awalnya saja. Nanti di kelas 8 ini akan lebih mengenal lebih dalam lagi, lebih luas lagi penggunaan fi'il mudhari, kemudian fi'il madhi, huruf jar dan af'al yang menunjukkan aktivitas kita sehari-hari, karena pasti ketika belajar tentang waktu ini akan berkaitan dengan aktivitas kita dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Pentingnya waktu, karenanya perlu diperhatikan untuk mempelajari waktu supaya ketika kita menyampaikan tentang waktu tidak salah. Kadang ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika menggunakan bahasa Arab, mengungkapkan jam itu dianggapnya seperti kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Ketika kita mengucapkan jam 1, jam 2, jam 3 sama, tidak ada perubahan 1, 2, 3-nya. Tetapi dalam bahasa Arab penggunaan jam ini berbeda dengan penggunaan angka biasa. Di dalam bahasa Arab ada adat yang namanya adat asli dan adat ar-tartibi, bilangan asli dan bilangan bertingkat. Nanti penggunaan sa'ah itu menggunakan dengan pola adat tartibi atau bilangan bertingkat. Kalau bilangan asli misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bilangan tartibi atau bilangan bertingkat ini menggunakan pola kalimat yang pertama atau yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai yang ke-12. Nah, jam nanti polanya menggunakan adat tartibi ini. Bisa dipaham? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan bentuk jam berikut ini di dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kita mengenal jam itu sampai jam 12. Yang tertulis di jam itu dari jam 1 sampai jam 12. Hanya pembedanya kalau kita misalnya di dalam bahasa Inggris ada malam, ada siang, AM, PM. Kalau dalam bahasa Indonesia, di Indonesia kita mengenal jam 00, kemudian jam 01, 02, kemudian kalau jam 1 siang pakai istilah jam 13, 14, 15 sampai nanti 00, 23, berapa 59, kemudian 24, 00 atau 00. Nah, di dalam bahasa Arab kita hanya mengenal sampai jam 12 saja. Hanya pembedanya antara pagi, siang, sore, malam, cukup menambahkan waktu-waktu tersebut. Jam 1 siang, jam 7 pagi, dan seterusnya.
Mudah-mudahan terlihat dengan jelas di situ. Perhatikan anak-anakku sekalian, ini jam 1 sampai jam 6 terlebih dahulu. Perhatikan cara pengucapannya, as-sa'atul wahidah. Kalian bisa mengikutinya dari rumah, dari tempat kalian belajar di situ. As-sa'atul wahidah, as-sa'atul thaniyah, as-sa'atul thalisah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atus sadisah. Silakan diulang di tempat kalian masing-masing. Berikutnya dari jam 7 sampai jam 12. Simak, dengarkan dengan baik cara pengucapannya. As-sa'atus sabi'ah, as-sa'atus thaminah, as-sa'atut tasi'ah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyata asyarah, as-sa'atus saniyata asyarah. Nah, ini jam 7. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Bapak ulangi dari awal, dari jam 1 sampai jam 12. As-sa'atul wahidah, as-sa'atul thaniyah, as-sa'atul salisah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atus sadisah, as-sa'atus sabi'ah, as-sa'atus thaminah, as-sa'atut tasi'ah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyata asyarah, as-sa'atus saniyata asyarah. Silakan anak-anak sekalian bisa mengikuti, mengulang kalimat-kalimat ini supaya pengucapannya itu benar. Silakan bersama-sama atau sendirian di situ. Barangkali ada yang senior, kalau pengurus misalnya di pondok pesantren bisa membimbing untuk mengikuti apa yang Bapak ucapan barusan tadi. Sudah? Cukup? Baik. Dilanjutkan. Sebelah sini terlihat. Bagaimana untuk menunjukkan waktu? Ini kan jam 1 sampai jam 12, bisa jam 1 siang, bisa jam 1 pagi dini hari. Untuk membedakannya, kita cukup menambahkan, kalau pagi menggunakan sobahan, siang menggunakan naharon, sore kita gunakan masaan, malam menggunakan lailan. Contoh, jam 7 pagi.
As-sa'atu sabi'ah sabahan. Jam 1 siang. As-sa'atul wahidah naharon. Berarti ditulisnya jam 13. Sore misalnya jam 5 sore. As-sa'atul khamisah masaan. Tadi kalau kita tulis dalam bentuk bahasa Indonesia jam 17. Malam jam 10 malam. As-sa'atul ashirah lailan. Tulisnya jam 22. Baik, perhatikan, ikutin. Sobahan, naharon, masaan, lailan. Nah, sekarang kita terapkan dalam kalimat beserta dengan jamnya. Bisa diikutin bersama-sama. As-sa'atu sabi'ah sabahan. As-sa'atul wahidah naharon. As-sa'atul khamisah masaan. As-sa'atul ashirah lailan. Baik, silakan diulang bersama-sama di tempatnya masing-masing agar lebih cepat pemahamannya dan lebih bisa untuk mengucapkannya. Kalau belajar bahasa apapun, karena rumusnya adalah pengucapan. Ketika kita belajar kalam, belajar berbicara, maka fokusnya bagaimana pengucapan dengan benar. Walaupun paham, tapi kalau diucapkan maka tidak akan bisa untuk dipaham. Karena ketika belajar bahasa dan kita fokus pada muhadasanya, kalam, speakingnya, maka harus diucapkan dengan benar. Sudah berapa lama, Bapak-bapak? (30 menit? 20 menit. Baik, masih ada sisa waktu. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 1 jam ke depan sesuai dengan durasi waktu yang kita miliki. Barangkali mau ditulis, silahkan di buku kalian masing-masing sebagai pemendaraan dan pengetahuan. Mungkin di buku kalian tidak didapatkan seperti itu, silahkan untuk penambahan pengetahuan. Baik, Bapak lanjutkan di buku pegangan yang anak-anak miliki di halaman 3. Bapak akan bacakan satu teks sebagai pembuka tentang as-sa'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waktu muhimmun fi hayatil insan, hatta innahu asman wa aghla minal mal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhkura aw arada syukura. Apa ulangi lagi? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Min suratil Furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin ya'udhuhu
Ightanim khamsan qabla khamsin. Ini sangat familiar sekali hadis ini. Syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla shughlika wa hayataka qabla mautika. Diberangkat dari dua dalil yang dari Al-Quran dan hadis, kita melihat bahwa waktu adalah sangat penting. Apalagi kalau kita sering membaca surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita biasanya kalau mengaji selesai kita baca surat itu, artinya betapa pentingnya waktu, sampai Allah kemudian bersumpah dengan menggunakan waktu wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illa, kecuali illal ladina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr, saling berwasiat kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keutamaan termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling berwasiat kebenaran dan saling berwasiat kesabaran. Kita sabar menghadapi situasi seperti ini, kita sabar untuk tidak bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan guru di sekolahan, kita sabar bagi santri tentunya untuk tidak mendapatkan pertemuan kunjungan langsung dari orang tua, karena tentunya hal ini sangat berisiko sekali. Hal-hal seperti ini kita menunjukkan kita kualitas kesabaran kita. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia dimanapun berada, di pondok ataupun di rumah, ada beberapa kosakata yang terkait dengan materi kita di awal ini tentang sa'ah. Bapak akan bacakan, bisa kalian simak, bisa kalian lihat langsung di buku kalian masing-masing. Al-mufradat as-sa'ah yang artinya jam, lailan yang artinya malam hari, sobahan pagi hari, naharon siang hari, muhimmun penting, hayatun kehidupan, al-insan manusia, aroda ingin. Dan bisa kalian lanjutkan sendiri, bisa Anda simak dan Anda baca. Sampai pada mufradat di halaman 5. Nah, sampai halaman 5 Anda bisa lihat mufradatnya dan bisa dilihat arti dari mufradat tersebut. Baik, perhatikan di halaman 5. Nah, di situ ada tugas sil bainal adat wa kitabatihi. Hubungkan antara adat bilangan dengan penulisannya. Nah, di situ masih tertulis jam dengan angkanya. Nah, sekarang kalian bisa lihat latihan. Di situ ada angka 1. Yang menunjukkan angka 1 itu yang mana? Secara penulisannya, tinggal dihubungkan saja. Bagaimana caranya? Ya, silahkan dikerjakan di situ. Nomor 2, angka nomor 2 penulisannya bagaimana? Silahkan cari dan hubungkan. Nomor 3 sampai angka nomor 10. Contoh, di situ ada angka 1. Nah, Anda cari yang menunjukkan 1 itu, penunjukan angka 1, penulisan jamnya itu bagaimana? Ada samina, ada salisa, khomisa, sabi'a, tasya, wahida. Nah, itu nomor di urutan 6. Nah, di sini ada al-wahida. Tinggal kalian hubungkan seperti ini saja. Nah, ini contohnya. Bisa dilanjutkan angka nomor 2 sampai angka 10. Silakan dikerjakan.
Sudah? Baik. Kita bahas nomor 2. Nomor 2, mana penulisan yang tepat? Ya, as-saniyah. Mana as-saniyah itu? Ada di paling bawah, ya. As-saniyah itu ada di paling bawah. Perhatikan sini. Nih, as-saniyah dihubungkan ke sini. As-saniyah. Nomor 3. 3 itu apa berarti? As-salisah. Kita cari as-salisah mana? Nah, ini ada di nomor 2. As-salisah kita hubungkan as-salisah. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 mana? Berarti ar-rabi'ah. Kita cari ar-rabi'ah mana? Nah, ini kita hubungkan ar-rabi'ah. Kemudian nomor 5. Angka nomor, bagaimana penulisannya? Kita lihat di situ khamisah. Kita cari mana khamisah? Ada di urutan nomor 3. Kita hubungkan nomor 5 dengan al-khamisah. Nomor 6. 6 berarti situ as-sadisah. Kita cari angka as-sadisah itu yang mana? As-sadisah, iya, ada di urutan nomor 7. Kita hubungkan 6 dengan as-sadisah. 7 berarti as-sabi'ah. Kita cari as-sabi'ah yang mana? Ya, ada di urutan nomor 4 as-sabi'ah. 8 berarti as-saminah. As-saminah itu ada di paling awal. Kita hubungkan as-saminah dan nomor 8. 9 at-tasi'ah. Kita cari at-tasi'ah yang mana? Ada di urutan nomor 5. Kita hubungkan. Dan yang terakhir 10 al-ashirah. Nah, ini al-ashirah. Ya, bagus semuanya. Luar biasa. Sebagai tugas sebagai tugas Anda coba untuk merekam suara atau video juga boleh, nanti dikirim dengan mengucapkan jam yang seperti Bapak contohkan barusan, yaitu as-sa'atul wahidah, as-sa'atus saniyah. Nah, betul. Nah, sebelum kita tutup, kita ulangi lagi supaya nanti pengucapannya benar. Sebagai tugas nanti itu untuk direkam dan dikirim ke nomor Bapak langsung aja, nggak apa-apa. As-sa'atul wahidah, as-sa'atus saniyah, as-sa'atus salisah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atus sadisah, as-sa'atus sabi'ah, as-sa'atus saminah, as-sa'atut tasi'ah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyata asyarah, as-sa'atus saniyata asyarah. Jadi kalian nanti di video direkam dengan menyebutkan nama, kelas, kemudian langsung mengucapkan jam ini dari jam 1 sampai jam 12. Ya, itu saja untuk pertemuan di awal ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita semuanya, dan selalu kita berharap mendapatkan limpahan rahmat, inayah, dan kesehatan. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.